Jadi silakan ada yang mau bertanya mengenai static routing dan dynamic routing atau yang lain, silakan. Ada enggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Sudah jelas berarti ya? Sudah, di YouTube sudah jelas semua. Oh. Namanya berarti sudah bisa ya. Itu apa namanya di simulasi yang disampaikan itu menggunakan Cisco Packet Tracer, jadi ya itu untuk perangkat Cisco ya, produknya Cisco. Misalkan menggunakan iOS-nya tidak Cisco tapi menggunakan Mikrotik misalkan, atau menggunakan software atau apa namanya software yang Linux misalkan. Nah itu secara konsep sama ya, cara melakukan static routing dan dynamic routing itu sama, hanya saja mungkin yang berbeda adalah perintah yang digunakan ya. Kalau menggunakan mikrotik ya, perintahnya mungkin perintahnya berbeda dengan dengan menggunakan Cisco, tetapi pada dasarnya konsepnya sama ya, pada waktu pengen melakukan static routing maupun melakukan dynamic routing ya. Yang kemarin kalau pengen static routing, bentar ya. Kalau pengen kemarin static routing itu nah, contohnya di sini ya, kemarin di itu juga sudah tak upload ya. Nah, static routing itu intinya secara langsung, kalau konsep static routing intinya network yang belum terhubung di router ini, misalkan kita lihat dari terus ada berapa network ya, ada 3 ya, network pertama di sini dan yang di sini, network yang kedua yang ada di LAN yang di sini ya, yang sebelah kanannya itu, kemudian network yang ketiga adalah yang menghubungkan antar kedua router tersebut ya. Jadi ada 3 network kan. Nah, maka untuk static routing kalau dilihat dari router 0 ya, kalau kita melihat dari router 0 atau melakukan konfigurasi static routing di router 0, maka kita lihat network mana yang belum terhubung ya, network mana yang belum terhubung langsung dengan router 0 ya. Kalau dari gambar di situ atau kalau dari kasus ini ada berapa network coba disebutkan ya, siapa yang bisa menyebutkan networknya berapa saja di depan itu. Di soal ini ada berapa network, dan sebutkan networknya berapa saja. Ini per 30 ya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, di soal ini ada berapa network? Yuk, ada yang tahu? Ainun, Linda, Arifin? Ya Pak, hadir Pak. Ada 3 Pak. Ya, ada berapa network Mas? Yang pertama network Sebutkan yang menghubungkan PC 0, PC 1 sama switch yang pertama, itu yaitu networknya network berapa? Networknya berapa? dilihat dari IP-nya itu, Kelihatan ada? IP komputernya, IP-nya belakangnya 1 dan 2, berarti 202, 203, 178,
0. Ya, itu network yang pertama ya. Kemudian network yang mana lagi? Ya. Yang menghubungkan Terus switch yang kedua sama yang PC. PC ya, berapa networknya? 192 168 10. Hmm. Ya, terus satu lagi berapa Terus networknya? network yang menghubungkan router 1 dan router 0 dan router 1. Ya, Networknya ya berapa networknya? 192 168 00 00. Ya, betul ya. Ada 3 network gitu ya. Ya, makasih Mas Arifin. Siapa? Terus dari ketiga network itu, kalau kita lihat dari router 0, ya, dicoba dilihat di router 0. Kalau dilihat atau dipandang dari router 0, dari ketiga network itu, network mana yang belum terhubung secara langsung dengan router 0? Ada yang bisa jawab? Network mana dari ketiga network yang disebutkan Mas Arifin tadi? Dari ketiga network itu, network mana yang belum terhubung langsung dengan router 0? Siapa yang bisa? Ada yang bisa jawab? Ya, ada. Ada. Linda? Buset? Yakti? Yufar? Ijatul Laila Solihah? Alif? Ali Setiawan? Kepada diam semua ini. Muhammad Ainur Rokib? Halo? Ada ya? Ada yang tahu? Jadi kan tadi sudah disebutkan oleh Mas Arifin ada 3 network. Yang network pertama di sini yaitu 202, 203, 178, 0 ya. Kemudian network kedua yang di sini 192, 168.1.0. Kemudian network yang ketiga yang di sini 192, 168.00. Kalau dilihat dari router 0, maka network yang belum terhubung ke router 0 adalah network yang di sini kan ya, di 192.168.1.0 itu kan belum terhubung secara langsung dengan router 0. Maka network yang 192.168.1.0 itu perlu dilakukan routing ya di router 0 ya. Jadi pada waktu ada paket data dari network 192.168.1.0 ini ingin masuk ke router 0 kan melalui berapa? Melalui FA berapa? Melalui interface yang di sini kan yang di TFA01. Maka network dari 192.168.1.0 itu di routing melalui FA01. Itu kalau menggunakan static routing ya. Kita lihat static routingnya kan kemarin sudah coba ya. Nah, ya perintahnya IP root, networknya adalah 192.168.1.0. netmasknya berapa? Oh, karena ini perfect 27 ya, di sini kan perfect 27. 255.255.254 ya, melalui mana? FA01 begini kan. Nah, itu yang static routing ya. Kebetulan ini routernya hanya 2 ya. Kalau routernya banyak router yang terhubung di sini ya, atau banyak router yang di dalam satu jaringan itu, maka harus melakukan konfigurasi static routing yang sebanyak routernya sebanyak networknya itu berapa ya. Ini yang static routing yang kelemahannya harus pada waktu ada perubahan konfigurasi, ada perubahan network, maka dilakukan lagi static routing lagi, IP root lagi, network yang berubah berapa ya, netmasknya berapa, kemudian lalu FA berapa.
itu. Tapi untuk static routing itu memang cocok atau stabil untuk yang komunikasi hanya 2 atau 3 router saja, tidak dalam banyak router itu cocok untuk menggunakan static routing. Tetapi kalau jaringan yang melibatkan banyak router, maka static routing tidak cocok, tidak sesuai ya. Karena kalau nanti menggunakan static routing melibatkan dengan banyak router, kasihan dari admin jaringannya ya. Pada waktu ada perubahan network di router tetangga, maka semua router harus dikonfigurasi ulang gitu kan ya, atau dilakukan static routing lagi. Maka kalau routernya banyak ya di dalam satu jaringan melibatkan banyak router, maka routing yang dilakukan yang cocok yang sesuai adalah dengan menggunakan dynamic routing. Kalau dynamic routing kan apa namanya, ada perubahan network atau perubahan konfigurasi network, maka yang dilakukan perubahan atau yang dilakukan routing, perbaikan routing atau perbaikan tabel routingnya ya hanya di router yang mengalami perubahan saja. Router yang lain yang tidak mengalami perubahan tidak perlu dilakukan konfigurasi ulang atau tidak perlu dilakukan update tabel routing. Itu ya kalau yang dynamic routing. Jadi intinya kalau routing pada waktu ada perubahan network di salah satu router, maka semua router yang terhubung di dalam static routing itu perlu dilakukan update routingnya ya, perlu dilakukan update tabel routingnya, yaitu dengan melakukan static routing lagi semua router. Tetapi kalau yang dynamic routing, pada waktu ada perubahan konfigurasi atau di salah satu router, maka yang yang melakukan update routing atau yang dilakukan konfigurasi ulang itu hanya router yang mengalami perubahan saja. Sedangkan router yang lain itu tidak perlu dilakukan konfigurasi. Jadi cukup yang dilakukan perubahan konfigurasi atau dilakukan update tabel routing itu hanya di router yang mengalami perubahan mengalami perubahan network ya. Di router yang lain tidak mengalami. Itu kalau yang dinamik. Kalau yang statik itu tadi kelemahannya, kalau ada perubahan satu saja di salah satu router ya, perubahan network, maka seluruh router yang terhubung dalam harus dilakukan konfigurasi ulang atau update tabel routingnya harus diupdate semua router. Itu ya, ini static routing. Kalau kita lanjutkan yang kalau dilihat dari router 1 ya, di router 1 kita lihat ada network itu yang belum terhubung ke router 1, network network ini sudah terhubung langsung melalui FA00. Network yang di sini sudah terhubung melalui FA01, berarti yang belum terhubung langsung network yang yaitu yang 202.178.0 ya. Nah, ini network yang ini perlu di routing melalui FA01. Berarti kita klik ya di router satunya. Enable config terminal IP root 202.203.178.0, networknya netmasknya 255, karena itu perfect 25 maka netmasknya adalah 128 ya, melalui FA01. Oke, ini static routing di router 1 ya, di router 1 di sini. Oke. Itu sekarang kita coba tes nih, kalau sudah dilakukan static routing kita tes ya dengan PC ini dengan routernya sendiri dulu ya. Nah, ya sukses ya dengan routernya sendiri, kemudian yang PC ini juga kita tes dengan routernya sendiri ya, sukses. Sekarang router dengan router kita tes ya, cara ngetesnya seperti itu. Jadi PC dengan routernya sendiri connect. Kalau sudah nanti nah ini router dengan router kita coba sini. Sukses ya. Nah, ini dengan ini sukses. Oke. Router dengan router sudah sukses, PC dengan routernya sendiri juga sudah sukses, ini PC dengan routernya sendiri juga sukses. Sekarang PC dengan routernya tetangga ya. PC yang di sini ya, ini dengan routernya di sini, router 1. Nah, ini belum, kita coba lagi. Nah, sukses. Biasanya 2 kali karena butuh beberapa detik ya untuk update tabel routingnya tadi. Nah, sukses. Sekarang dari PC sini ya, PC ini ke router 0. Nah, kita ulang satu lagi. Nah, sukses ya. Kita coba lagi.
Ya, kita coba lagi. Nah, sukses. Oke, kalau sudah sukses, sekarang visi dengan visi. Ya, visi 0 ini dengan visi yang di sini. Ya, sukses ya. Ini sukses. Nah, seperti ini berbeda network kan. Ini networknya 202.203.178.0. Ini networknya adalah 192.168.1.0. Berbeda network. Nah, untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda network ini, maka perlu router. Ya, kebetulan di sini ada dua router. Maka kalau perlu dua router yang menjadi penghubung, maka perlu ada network tambahan di sini ya, yang menghubungkan dua router itu harus ada network. Maka di sini ada 3 network di sini ya. Ini adalah konsep dari static routing. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak yang bertanya? Any question? Belum, Pak. Nah, belum ya. Oke, itu static routing. Ini gampang. Konsepnya seperti itu. Nanti kalau ada tambahan router, ya tinggal lihat networknya ada berapa, network mana yang belum terhubung ke router tersebut, maka perlu di routing di situ, di router tersebut. Itu kan gampang. Jangan ada tambahan router lagi. Ya, seperti di soal kemarin kan routernya 3 itu ada tambahan router di tengah di situ. Itu tinggal router networknya kan berarti ada tambahan network kan, berarti networknya ada jadi 4 kan. Oh, berarti nanti mesti di router itu ada 2 network yang di routing di masing-masing router ya. Router 0 ada 2 network yang di routing, router 1 juga ada 2 network yang di routing. Gitu ya, itu gampang itu untuk saya. Dynamic routing juga sama konsepnya, hanya kalau dynamic routing yang kemarin kita contohkan routing information protocol itu cukup di routernya tersebut itu adalah yang ditunjuk networknya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Ya, misalkan yang di sini router 0 di sini, maka nanti dynamic routingnya ya router yang terhubung dengan router 0 ini berapa? Oh, network yang di sini yang 202.203.178.0 dan 192.168.0.0. Maka itu yang diupdate tabel routingnya di router 0. Kemarin router RIP version 2 network 202.203.178.0 dan network 192.168.0.0 begitu kan. Mudah. Router yang satu juga sama, kita lihat router satu yang network yang terhubung dengan router satu network berapa? Oh, network 192.168.0.0 dan network 192.168.1.0. Maka dikonfigurasi routing dynamic routingnya dengan RIP, yaitu router RIP version 2 network 192.168.0.0 dan network 192.168.1.0. Begitu selesai. Nah, sehingga kalau dengan router dynamic routing RIP, kalau ada perubahan di network di sini ya tinggal router ini saja yang konfigurasi perubahan ya. Router RIP version 2 network yang berubah berapa? Oh, network 192.168 dari 2.0 misalkan jadi. Nah, itu dengan router RIP. Dynamic routing itu ya. Nah, mengenai penggunaan routernya ini sama ya. Ini ada router yang 1841 ini ya, kita gunakan 1841. Ini ada 1941 itu sama. Hanya saja interface-nya yang berbeda. Kalau yang 1841 itu interface-nya menggunakan fast Ethernet ya. Fast Ethernet, sehingga kalau kita mengaktifkan interface-nya kan interface FA01 atau FA00. Nah, kalau yang 1941 router 1941 ini interface-nya menggunakan gigabit ya, gigabit Ethernet ya, bukan fast Ethernet. Jadi lebih cepat dibandingkan fast Ethernet, itu menggunakan gigabit. Sehingga nanti cara mengaktifkan interface-nya sama, interface bukan FA00 tapi giga ya. Interface giga 0 atau interface giga 01 gitu. Cara mengisi IP-nya sama. Setelah interface giga 00 ya, kemudian IP address ya, berapa IP-nya, netmasknya berapa, begitu. Hanya berbeda interface yang digunakan. Kalau yang 1841 itu
dia menggunakan interface yang fast Ethernet. Kalau yang 1941 itu interface-nya menggunakan gigabit Ethernet. Ya. Yang ini sama. Ini juga fast Ethernet yang 2811 itu juga menggunakan fast Ethernet. Itu, ini beda interface-nya saja. Jadi mengenai perintahnya sama. Itu ada pertanyaan? Ayo silakan, ada pertanyaan enggak? Cukup, tidak ada pertanyaan mengenai nanti materi hari ini yang virtual local area network akan saya upload segera. Cuma ini nunggu dulu ya karena jaringan di tempat saya ini saya pakai HP ini yang ada lemot. Tunggu dulu sebentar ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Jangan diam-diam loh. Kita nama tidak ketemu, masuk ya diam-diam. Nggak tanya-tanya gitu loh. Aku udah kangen ngapa sih? Oh Jojo ini lagi 200 ya. Kita udah aktif ini lagi 200 di DW gitu. Apa Jojo di 200? Belum Pak, belum mandi. Belum mandi, belum mandi tenan toh ya. Dingin Pak di sini. Oh dingin, penak no malah dingin enak. Mana seger. Dingin kan nak malah seger. Yo ya dia mau tanya apa ya? Mana ngendi? Tinggal di mana toh? Kok iso dingin di sana? Di Taman Sari. Ya agak Taman Sari. pokoknya desa Ngapa. Maksudnya itu Pak yang bahasanya Ngapa kan? Kan daerahnya dingin di sini. Ngendi daerah desa Ngapa ngendi kuwi jenenge? Ngendi iki jenenge, Mbak? Desa Ngapa ngendi? Maksudnya yang pakai bahasa Ngapa? Purworejo Bukan. Banyumas. Lah ya, itu namanya ngomongnya di Bali ya. Ada. Ada enggak? Cukup? Ada?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kembali ke e-learning. Saya upload materinya yang mengenai virtual local area network. Itu ya. Halo. Iya, Siap, Pak. Pak. Siap. Oke. Baik, Pak. Baik, silahkan kembali ke e-learning. Melihat materi mengenai virtual local area network, kemudian nanti tugas dikumpulkan melalui e-learning. Baik, terima kasih. Semoga kita tetap selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah ya. Semoga nanti kita bisa segera bertemu di semester depan di kampus ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.